Si miskin kembali miskin. Jadi itu bahasan pertama kita ya. Roasting orang miskin. Bener. Maksudnya di sini gue bahas seriusan. Kan kita bitter talk nih harus berbobot. Oke. Dan ini salah satu kenyataan yang susah diterima sama orang. Kalau orang miskin tuh bakal kembali miskin. Dengan konteks, dengan konteks. Dengan konteks. Dan ini sangat sering terjadi. Artinya ketika seseorang secara hoki jadi kaya, mengandalkan hoki, bukan kualitas, bukan self-improvement, dia akan kembali miskin. Nggak lama dia bakal kembali miskin. Nggak mungkin orang kaya karena hoki bisa terus bertahan secara jangka panjang mengandalkan hoki. Bertahan kekayaannya ya. Betul. Bentuk hoki itu kayak gimana misalnya? Ada banyak banget contoh-contohnya. Jadi bisa kita bahas, ini yang umum-umum ya. Iya. Bisa kita ngelihat dari menang judi, bisa juga dari orang-orang yang menang trading. Ya trading kan mirip sama judi ya. Tapi tradingnya yang hoki. Yang ngandelin hoki, Bukan pakai ilmu. bukan pakai ilmu. Ada juga yang jadi mendadak kaya karena MLM Ponzi. Yang tiba-tiba ke Eiffel tapi Eiffelnya goyang-goyang. Ya itu banyak ya, maksudnya orang-orang yang menang dari MLM Ponzi kan tiba-tiba hidupnya bisa berubah drastis. MLM yang Ponzi. Yang Ponzi. Iya. Biasanya kalau yang nggak Ponzi lebih susah tuh kayaknya. Nah, masih miskin juga berarti. No offense, MLM. Saya nggak mau nyerang orang MLM kalau Iya. Kalau orang-orang denial saya senang nyerangnya. Benar. Tapi kalau orang MLM itu banyak yang bagusnya juga. Banyak yang bagus. Meskipun mostly banyak yang force positif. Marketing yang handal. MLM yang bagus. Iya. Nah terus tadi jadi selain MLM, selain judi atau di trading juga banyak yang judi. Yang lebih umum lagi, banyak orang yang meraih kesuksesan posisi-posisi yang didambakan orang lain, tapi berdasarkan hoki orang dalam atau privilege yang tidak disertai kualitas. Nah, gimana tuh? Kualitas apa sih kira-kira yang bisa bikin orang kaya? Aduh, itu agak terlalu dalam ya. Mungkin kita bisa bahas Nah, lebih tepatnya gue nggak kompeten buat bahas itu. oke. Kan gue belum kaya juga. Masih miskin ternyata. Masih miskin. Iya, Bang. Masih miskin. Bener. Nah, tapi minimal kalau ngomong miskin kembali miskin valid dong. Balik. Kan topik saya bukan gimana jadi kaya. Iya. Gimana orang miskin kembali miskin. Jangan-jangan saya living example. Jangan-jangan Anda living example buat dari kaya menjadi miskin. Gara-gara ketipu Ponzi. Itu artinya jadinya miskin, sempat kaya jadi miskin. Sempat kaya jadi miskin, ya bener. Bener. Tapi itu bukti valid sih. Benar. Jadi gue percaya di sini nggak ada peningkatan taraf hidup yang bisa lasting kalau bukan berdasarkan peningkatan kualitas. Iya. Dan itu bukan cuman di kehidupan nyata dong sebenarnya, dimanapun itu berlaku Pak. Termasuk kalau kita main saham gitu, dari chart technical analysis, segala sesuatu yang naik berdasarkan manipulasi, bukan karena nilai realnya, dia bakal jatuh lagi. Cuman yang lebih parah di sini, kita bahas kesimpulan dulu ya. Jadi yang lebih parah, ketika kita jatuh karena disesuaikan kembali berdasarkan kualitas, itu risikonya gede. Kalau kita nggak terbiasa jatuh secara perlahan. Konteksnya gini maksud gue. Banyak orang di luar sana yang denial, tidak suka kegagalan, tidak suka dihina, tidak suka menerima kritik. Apalagi kalau yang fakta gitu. Iya. Kalau yang nggak fakta mungkin nggak apa-apa ditolak tuh. Ini kritik-kritik yang fakta atau emang kejadian-kejadian yang merugikan dia, kalau dia terima. Itu ada satu momen biasanya orang-orang tersebut udah nggak punya pilihan lagi selain menerima fakta itu, karena realita memaksa dia untuk menerima. Nah, kasiannya orang-orang kayak begitu, dia bukan sekedar jatuh ke tempat wajarnya,
Bahkan bisa lebih dalam. lebih dalam. Karena dari posisi dia di atas yang mana tadinya nggak sesuai karena cuma ngandelin hoki, Kapabilitasnya nggak ada. Gitu. kapabilitasnya nggak ada, terus dia jatuh ke tempat aslinya, itu kan ada momentumnya. Benar. Kalau di saham, di technical analysis, Bapak kan main saham ya? Iya. Sukses. Nah, sukses. Iya. Sukses, di situ ada namanya momentum. Jadi misalnya dari titik nilai 100 ke harga aslinya 80. Iya. Dia 100. Dari 100 langsung ke 80 dalam sekali turun, bukan turunnya naik turun. Iya. Itu ada momentumnya dan jadinya lebih di bawah 80. Kebablasan. Iya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau perbedaannya terlalu jauh, momentumnya terlalu kencang, bisa habis itu. Liquidated. Iya, saham-saham, maksudnya fund Iya. atau saham tertentu ambles karena momentumnya terlalu kencang sampai batas yang dia bisa buat bertahan. Iya. Manusia pun kayak gitu, Pak. Oh ya, gitu ya. Ya enggak sih? Iya. Misalnya orang kalau terbiasa nggak bisa menerima kritik, once dia terpaksa nelen semua realita pahit itu dalam satu waktu doang, Karena mental health biasanya. karena mental health. Iya. Bahkan dia turun di bawah nilai wajarnya. Banyak yang gila. Banyak yang gila. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh yang paling umum ketika orang si miskin kembali miskin. Nah, ini. Yang mana dulu contohnya? Entah judi online kah, trading kah, ketipu MLM Ponzi? Seru MLM Ponzi itu. MLM Ponzi. Nah, Kebetulan living example. Nah itu, lebih example. Untungnya Anda udah sering dulu ya, Apa? udah sering jatuh. Nah, iya. Jadi masih mental health Anda masih kejaga lah. Bener. Nah, mungkin bedanya di situ. Jadi Iya, atau ya koreksinya belum terlalu jauh lah. benar. Belum terlalu, kan si miskin kembali miskin. Artinya gue di posisi miskin belum sempat kaya terlalu jauh, baru sempat sedang doang. Iya. Jadi dropnya masih nggak terlalu fatal. Masih Gitu. bisa menyesuaikan keadaan lah. Benar, momentumnya nggak terlalu kenceng. Iya. Dan jujur aja Pak, di situ ketika gue jatuh, konteksnya gue pernah jadinya ketipu MLM Ponzi, pas scam itu valid dan gue nggak bisa deny lagi, ternyata itu penipuan, kan gue mengalami kerugian ratusan juta. Ya di situ jujur gue berada di lebih rendah dari nilai wajar gue, dari mental maupun finansial. Mungkin gue lebih bisa, kalau gue mau nilai rata-rata, misalnya gue ngelamar kerja bisa dapat di berapa gitu. Iya. Gaji salary misalnya, contoh misalnya gue bisa digaji UMR. Benar. Cuman di posisi itu gue mau kerja pun nggak bisa, saking stresnya gitu. Saking mikirin anjing nih gimana balikin duit gitu Pak. Karena momentumnya terlalu kencang. Iya. Untungnya nggak sampai mental health, masih bisa bangkit dan naik lagi. Kenapa gue bisa jatuh di situ? Ya karena gue naik bukan berdasarkan kualitas, naik berdasarkan manipulasi, apalagi naik berdasarkan hoki, apalagi manipulasi. Tapi Anda nggak manipulasi dong. Dimanipulasi lebih tepatnya. Dimanipulasi tepatnya. Dimanipulasi dan denial. Guanya denial. Iya. Gue menerima fakta yang gue denial sama fakta yang sebenarnya perlu gue curigai gitu. Iya, padahal mungkin lo udah ngerasa itu too good to be true. Tapi lo denial aja, mungkin. Gue nggak tahu. Iya, benar. Iya. Pasti gitu. Too good to be true nih, kayaknya enggak. Tapi udahlah gitu. Betul. Iya. Denial akhirnya ya terpaksa, udah nggak bisa denial lagi karena keadaan yang memaksa. Iya. Konteksnya, gue bisa bilang enggak, ini nggak nipu. Ya ketika uang lo nggak bisa ditarik, Nah, nggak nipu apaan? Penipu. Masa orang jujur nggak balikin duit? ketika nasabah udah pada mulai maki-maki, udah no way back. Namanya back. Duit nggak bisa ditarik, udah nggak mungkin nggak nipu. Gitu aja. Iya. Itu kalau dari MLM Ponzi, Pak. Kalau judi? Bapak sendiri pernah ngalamin MLM Ponzi? Hah? Bapak sendiri pernah ngalamin MLM Jadi Ponzi? pelaku nggak pernah. Korban? Korban pernah. Korban Anda ya? Tapi itu cerita keren, Pak. Iyalah. Buat kita. Di situ kan Anda denger-denger usaha dari rumah jadinya. Dari rumah. Iya, usaha rumahan, bikin liwet denger-denger ya? Bener. Iya. Itu mulai merangkak dari nol lagi ya Pak ya? Sampai punya Instagram banyak followersnya kan. Mau diundang jadi speaker denger-denger ya? Iya. Mau diliput. Mau diliput ya? Kantor saya mau diliput. Iya. Sebuah sekolah bisnis ternama ngeliput Anda
Itu perjuangan dari nol banget loh, Pak. Ya nanti kita cerita lah itu. Iya, lain soal ya. Iya. Itu konteksnya beneran upgrade kualitas soalnya. Benar. Upgrade diri lah. Betul. Kalau ini kita konteksnya kan ngebahas si miskin kembali miskin. Itu mungkin nanti topiknya si miskin OTW kaya. Nah, Iya. oke. Iya, Betul. Dari nol. Dari nol. Dari minus. Dari minus. Nah, terus juga tadi misal di judi, Pak. Di judi sih seru banget. Karena itu darurat. Sebenarnya dari dulu ya. Indonesia darurat judi online itu dari dulu. Iya. Jadi, gua ada data. Sempat baca data yang mencengangkan. Ini mungkin bisa jadi clickbait juga. Mungkin kita bikin konten sendiri terkait judi nanti. Ada ternyata untuk menang main judi, tingkat kemenangan main judi itu persentasenya lebih gede daripada berbisnis. Wah. Dan berbisnis itu lebih gede daripada trading. Jadi gini, judi lebih gampang menang dibanding bisnis, bisnis lebih gampang daripada trading. Trading itu paling susah. Jadi paling susah. Gitu. Persentasenya ada nggak? Ada. Jadi judi itu di research. Ini researchnya kalau nggak salah di judi sana tuh bandara di mana? Apa tempat judi? Vegas ya? Vegas. Judi yang beneran main judi ya, yang pure judi, bukan pelakunya main instrumen yang misalnya kayak orang saham tapi untung-untungan gitu. Enggak, ini beneran judi yang emang website judi, emang beneran permainan judinya. Iya. Itu tingkat keberhasilan menangnya 15%. Tingkat keberhasilan suksesnya ya? Success rate-nya? Success rate-nya kalau kita ulang-ulang terus, large number di-apply, misalnya 1000 kali percobaan, itu 15% menang. 15%. Kecilnya cuma 5%. Anda perlu lebih kaget lagi, pebisnis, itu cuma 10%. 10%? Jadi, bermain judi lebih menguntungkan Dibanding bisnis. Itu terserah buat pebisnis. Kalau mau kaya, bisnis bisa jadi miskin. Iya. Dan faktanya kan orang yang miskin, yang bunuh diri karena bisnis banyak. Banyak banget. Entrepreneur itu profesi nomor 1 dalam kategori orang-orang bunuh diri di dunia. Entrepreneur? Profesi paling rentan bunuh diri. Iya. Oke. Gitu. Menarik. Dan trading ternyata cuma 1-3%. Tapi nggak ada yang bunuh diri? Oh, ada juga pastilah. Oh, ada juga ya? Banyak, Pak. Oh iya sih. Ya kayak kalau lagi resesi, ya nggak sih? Iya, gue Ya, pernah kayak tahun-tahun 98 gitu-gitu yang market lagi anjlok apa segala macam, mungkin banyak juga yang bunuh diri. banyak. Maksudnya sehari-hari juga yang pada liquidate, yang liquidate mungkin pada nggak ngerti, yang uangnya habis seketika nol, ya mungkin bisa jadi bunuh diri, Pak. Ya mungkin kemarin saham HSG turun 3%, ada yang bunuh diri, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya. Iya. Ya, oke. Nah, tapi fakta mencengangkannya, kenapa judi yang 15% ternyata gede kan dibanding bisnis, dibanding Bisnis dibanding real. trading? Iya, dibanding trading juga. Tapi Karena- itu konteksnya mungkin judi apa tuh? Judi asli atau judi online? Ya, judi online sama aja. Nah. Yang benar-benar cuma ngandelin keberuntungan, karena itu settingan bandernya. Iya. Saya punya jatah 15% buat marketing. Oh, dimenangin di sana. Biar orang balik lagi 15%. Nggak peduli lah, menang dikit dapatnya lebih banyak. Benar. Nutup lah tuh operasional 85% Iya. profit. Sama biaya-biaya teknikalnya. Bitter truth-nya itu ya, 15% kemenangan itu biaya marketingnya bandar ya. Betul. Iya, menarik tuh. Benar. Iya. Nah, tapi kenapa bisnis bisa lebih bagus? Karena bisnis bisa diusahakan. 10%-nya di bisnis itu sesuatu yang kontrolnya ada di individualnya. Artinya kalau orang itu kompeten, masuk kategori 10% orang yang punya kualitas cukup jadi entrepreneur sukses, dia nggak butuh kayak kita coba-coba large number. Harus 1000 percobaan 15% sukses. Dia bisa jadi setiap dari awal sampai habis dia sukses di situ. Iya. Sebaliknya, mau nyoba 1000 kali kalau kualitasnya nggak dipenuhin, jadi pebisnis ya akan gagal aja. Benar. Mau nyoba bisnis 1000 kali kalau kualitasnya nggak dipenuhin, bukan 10%-nya sukses, ya gagal semua.
Iya. Bedanya main judi nggak bisa diusahain. Karena kontrolnya dari bandar. Betul, sama sekali nggak bisa dikontrol. Iya, iya. That's why di Islam tuh judi haram. Iya, iya, iya. Nanti ada bahasan sendiri kayak buat judi deh. Benar-benar. Anyway, si miskin kembali miskin. Mm-mm. Kebetulan gue mau bahas ada punya temen. Ini terakhir deh buat Iya. penutup. Hmm. Kebetulan gue punya teman. Dia ini Main judi online. nggak Oh, gini enggak. loh. Di tempat kerja gue nggak sebut nama ya. Hmm. Jadi ada beberapa orang yang kurang beruntung menurut gue. Hmm. Dia harus menerima, sebenarnya beruntung nggak beruntung relatif, in the end tergantung reaksi dia sih. Cuman mungkin secara general, secara normatif dia nggak beruntung. Karena gue lihat setelah ada perubahan manajemen, dia jadi korbannya. Dia harus terpaksa di layoff gitu. Di sini konteksnya kenapa sih miskin kembali miskin? Gue nggak bilang dia sampai miskin sih. Iya. Cuman artinya ada beberapa orang yang dia sempat punya income, punya posisi atau punya pekerjaan yang dihargai melebihi kapasitas dan value-nya. Jadi ini orang over value. Oke. Gitu. Kenapa bisa dihargai lebih dari kualitasnya? Pasti karena faktor manipulasi atau hoki, misalnya. Iya, iya, iya. Entah yang ngerekrutnya nggak benar, Benar. entah dia dititipin orang dalam, dibantu, kasih privilege gitu. Padahal Kalau di sini- kualifikasinya sendiri belum sampai sana ya. bener. Nah, akhirnya begitu rekruternya benar, manajemennya benar, Ada perubahan manajemen lah ya. karena dia nggak mampu menyesuaikan kapabilitasnya, kualitasnya, ya dia jadi dipecat Iya, iya, iya. karena dia nggak sesuai sama harganya. Dan kasiannya orang-orang kayak gitu, dia bakal jatuh melebihi nilai wajar ya. Mungkin kalau dia nyadar diri, oh sebenarnya gue gajinya UMR nih pantasnya, ya dia bakal bisa survive di gaji UMR. Iya. Tapi ketika dia melebihi di gaji UMR, misalnya gaji UMR gajinya 15 juta. Terus ketika dia dipecat, itu kan ada momentum yang lebih nggak enak di mentalnya dia. Dari biasa 15 jadi 0 nih. Iya. Untuk nyari job, itu kadang confident juga keganggu. Ditambah lagi ada idealisme. Dan gue dengar-dengar ada orang-orang itu masih nganggur jadinya. Orang-orang tadi itu. Heeh. Oh, dipecat udah nganggur terus. Gara-gara mungkin kualifikasinya nggak ada ya. Artinya dia itu bisa jadi karena dia nggak menerima fakta itu. Iya, iya, iya. Gue masih pantas dihargai 15 juta loh. misalnya. Oh, iya, iya. Gue Ego dia UMR, di sana. UMR tuh bukan level gue. Benar, benar, benar. Padahal kualitasnya nggak nyampe. Padahal dia lupa kalau dia dulu masuk karena orang dalam. Bener. Itu Bisa momentum. jadi, iya. Momentumnya sejauh itu. Iya, iya. Padahal kalau dia let go, dia menerima kondisinya, oke lah. Ternyata harga gue cuma di 5 juta gitu. Ya udah dia masih lebih mending di nilai aslinya. Oke. Cuman karena dia nggak nerima, apalagi momentumnya kenceng, dropnya bisa sampai mental health, ganggu confidence, ganggu produktivitas. Bisa jadi bahkan value-nya beneran turun dibanding value aslinya. Ya mungkin karena confidence levelnya jadi turun banget kan. Pernah nggak di momen kayak gitu? Alhamdulillah sih kalau gue belum pernah ya. Berarti Anda orang yang selalu mengintrospeksi diri, menghisap diri. Enggak, karena mungkin di kerjaan gue sekarang usaha gue berbanding lurus dengan income yang gue hasilin. Oh, karena lu bisnis ya. Karena gue bisnis. Ya ini benar-benar pure usaha gue gitu buat capai income itu gitu. Jadi nggak ada di situ, nggak ada peluang-peluang lu memanipulasi peluang hoki, peluang manipulasi itu nggak ada. So far gak ada, mungkin trading kali. Trading. Trading Oh, trading pernah? Pernah nyoba. Ini cerita goblok. Gua nggak ada skillnya, kita main aja hoki-hokian. Spill modal lah. Spillnya cuma $10, Nah, kan cuma mainan. Iya, oke. Terus seminggu jadi $80. Wah, gila sih. Iya, naik 800% ya berarti ya. Ini orang gila. Iya. Buat orang yang nggak punya ilmu itu kan gila banget. Itu kan cuma masalah number aja. Mungkin kalau pada saat itu gue masukin $1.000 atau $10.000 ya jadi $800.000 gitu. Cuman emang karena nggak hoki, dalam satu malam $80 jadi 0. Pasti ujung-ujungnya karena lu mengandalkan sesuatu yang sebenarnya
sebenarnya nggak kayak gitu cara mainnya. Iya. Nggak kayak gitu, ilmunya tuh nggak kayak gitu. Tapi karena gue terbiasa nyaman, akhirnya gue denial buat pakai cara yang benar gitu. Pada waktunya akhirnya ya jeblos juga. Lu menang, iya benar. Lu menang karena hoki dan lu menganggap hoki itu adalah kualitas dari Kualitas lu gua, yang lu iya. bisa andalkan. Iya. Once hokinya cabut, lu masih ngandelin itu. Iya. Sehingga nggak works. Iya. Masalahnya, lu nggak nerima kalau itu nggak works. Benar. Lu pakai terus sampai duit lu nol. Iya. Ya kan? Itu persis di hidup nyata kayak gitu sih, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan kayak orang-orang kita tadi, hoki terpilih jadi posisi tertentu dengan income tadi, misalnya 15 juta. Iya. Hoki tapinya, mungkin karena network, mungkin karena bapaknya, mungkin karena rekruternya goblok. Nah, ketika dia denial, artinya dia merasa itu jalur yang tepat, padahal karena tolong, dia ngandelin itu doang, bukan ngandelin kualitas aslinya. Kenapa dia pantas dibayar 15 juta? Ya lama-lama orang kan bete sama dia, anjing Iya. nih orang nggak guna misalnya. Cat, dia ngandelin itu lagi, belum tentu ketemu hokinya lagi. Benar. Ya mungkin gue bisa kasih contoh lain, nggak tahu ya. Mungkin Ponzi ada. ini kan sama anda ketipunya. Tapi memang case-nya sama, si miskin kembali miskin, Ponzi. Enggak, kalau gitu dari nggak miskin jadi lebih miskin. Karena belum sempat untung. Kita bisa take profit, tapi saya nggak take profit. Ini nggak match. Ini nggak sesuai konteks. Iya. Mungkin ini kali ya, gue ngasih contoh lain ini, misalkan mahasiswa, wah mahasiswa banyak yang mengandalkan segala cara buat masuk ke universitas top di Indonesia. Taunya, ya dia akhirnya dia bayar, dia nyogok apa segala macam, sampai akhirnya dia masuk tuh ke kampus itu. Ujung-ujungnya stres sendiri. Ujung-ujungnya stres sendiri. Apalagi udahlah kampusnya top, dipilih misalkan fakultasnya kedokteran. Aduh. Salah ya. Iya, ya akhirnya kualitas yang berbicara di dalam kan. Dia nggak kuat, Stres, akhirnya ya dia drop keluar. kan, pasti nilai drop kan. Iya, entahlah dia drop out atau nggak dia ngundurin diri sendiri. Pasti mentalnya kena. Akhirnya mentalnya kena, mungkin juga akhirnya dia jadi ketinggalan sama teman-teman yang lain, mentalnya jadi turun lagi. Jadi minder kalau reuni, Jadi minder kalau reuni, nggak mau ngumpul sama teman-teman. ngeblok, nge-unfollow orang. Nah, kisah nyata itu. Iya Gitu, bener. Pak. Kalau dia maksa berada di suatu tempat yang sebenarnya kualitasnya nggak memenuhi, Iya. dia bakal terkoreksi balik ke tempatnya. Bahkan kalau koreksinya dikumpulin secara langsung ada bekas momentumnya tadi. Newstroke-nya lebih dalam dari kualitas Maksudnya lebih aslinya. dalam, Bang. bener. Itu nggak benar-benar mempengaruhi mental sih menurut gue. Harusnya misalnya deh, tadi contoh, tadi misalnya kampus favorit, misalnya pengen masuk UI ya. Tuh UI kita sebut-sebut deh. Pengen masuk UI. Padahal kapasitasnya masuk BSI misalnya. Iya. Astagfirullah, emang kenapa BSI, Pak? Ya, BSI Kita secara data aja lah ya. nggak susah masuk UI kan, masuk BSI. Iya, nggak susah masuk UI, benar. Masalah bagus atau enggak kan relatif. Relatif. Bahkan BSI lebih laku buat jadi karyawan. Kalau Mana masuk BSI? Iya, ada iklannya. masalah teman-teman gue followers ada yang BSI. Oh, iya, sama. Makanya jadi nggak apa-apa. Gue bahkan nggak pengen kuliah kalau boleh. Nah, konteksnya tadi, misalnya dia sebenarnya sanggupnya masuk BSI dari kompetensi maupun finansial, misalnya. Tapi dia maksa masuk UI. Ketika dia masuk UI dan jadi drop out, kan dia jadi nggak lebih berprestasi daripada yang masuk BSI. Benar. Dia malah jadi kuliah nggak selesai, ketinggalan. Kalaupun dia mau masuk BSI lagi ngulang dari awal, ketinggalan. Nah. Padahal mungkin kalau dari awal dia masuk BSI dia bisa lebih stand out ya. Kuliah BSI aja. Nah itu. Aku cinta BSI. Kalau tidak keterima UI. Nah. Saya pikir Anda cinta ISG Business School enggak ya? Oh iya, cinta banget Cinta itu. banget kan. Aku Mau jadi cinta. pembicara kan nanti. Aku cinta ISK Business School. Iya. Kalau ngepromosiin bisnis saya. Nah. Aduh. Ya udah.
Kayak gitu aja. Heeh. Jadi kesimpulannya guys, kita akan kembali ke tempat kualitas asli kita lah. Sesuatu yang berada di luar di luar tempatnya bakal kembali ke tempatnya gitu. Jadi, tapi sebaliknya nih, mungkin kita perlu sampai juga sebaliknya. Banyak orang di luar sana yang underrated atau undervalue. Value tinggi, tapi somehow kurang beruntung atau kurang dihargai lebih ya. iya, jadi dia undervalue. Itu kalau dia beneran kayak gitu, one day kan dia bakal balik ke tempat aslinya. Iya. Jadi fokusnya perlu ngupgrade kualitas. Benar. Masalah peluang, kesempatan itu cuma masalah waktu. Iya. Artinya kita nggak perlu insecure karena kita bakal ada di tempat nilai wajar kita. Fokus ke nilai wajar kita jadi. Fokus ke upgrade diri kita, kesempatan bakal datang. Minimal kalau kesempatannya datang kita udah siap Udah kan? siap, benar. Heeh. Karena banyak juga orang yang kesempatannya datang sering, tapi karena dia nggak siap, akhirnya ya udah kesempatannya hilang gitu aja gitu. Dan tadi dia bakal serendah-rendahnya dia di harga Dikoreksi lah. undervalue-nya dia gitu maksudnya. Dia bakal dapat ketika intinya bakal balik lagi lah ke nilai aslinya. Bahkan bisa lebih dari nilai aslinya kalau tadi momentumnya kencang. Tadi kan momentumnya terlalu rendah. Iya. Kayak contoh misalnya ada seseorang habis sebenarnya bagus nih. Cuman nggak pernah ditemukan, nggak pernah punya network yang bagus. Sebenarnya dia bisa ngelakuin banyak perubahan, bisa ngasilin banyak profit. Iya. Nah akhirnya begitu once dia ketemu, dia viral, dia diceritain, dipromosin sana sini, direferensin sana sini, akhirnya nih orang jadi semakin terkenal, bahkan dikenal melebihi batasnya, bisa jadi kesana juga. Iya. Contoh yang bagus sih. Jadi dari udah terlalu overvalue jadi undervalue, Iya. overvalue lagi, undervalue lagi. Iya. Sama kayak saham, nggak selalu bergerak di equilibriumnya. Jadi kita apa nih? Jadi kita sudahi saja topik hari ini. Karena ini mungkin episode pertama atau dilanjut ini, Pak? Mudah-mudahan lanjut ya. Saya udah bikin thumbnail banyak guys. Nah, maksudnya episode pertama lagi atau enggak nih? Karena kan kita udah sempet di Spotify tuh. Oh iya, Nah, di berarti Spotify episode lanjutan ya? di Spotify episode pertama. Kemarin sempat nge-record episode pertama lagi. Iya. Sekarang episode pertama lagi. Episode pertama mulu. Bener. Ya ini, masalah momentum aja. Mungkin yang sekarang nih bisa viral banget ya tiba-tiba. Yang penting fokus bangun kualitas. Bener. Isi kepala kita kan. Kepala kita. Percakapan off the record kita kan. Iya. Itu dia. Akan terkoreksi ke nilai wajarnya. Ya guys. Gitu aja. Bitter Talk yang pahit lebih sehat. Sampai ketemu minggu depan. Kameranya di sana kan. Iya. Pura-pura aja kan. Biar kelihatan banyak.